Bab 41-45. Bab 41, mendapatkan hak untuk menyuarakan pendapatnya. Setelah mendengar tanggapan Han Ruoxue, Lin Wei yang berdiri di belakang Tang Ning, benar-benar terkesan olehnya. Karena pada saat ini, Tang Ning telah membalikkan keadaan dan sekarang menginjak di atas Han Ruoxue, dia memang bukan artis biasa. Dia tidak hanya melampiaskan amarahnya, sebaliknya, dia langsung mendekati Han Ruoxue dan menuntut haknya. Mulai sekarang, Tianyi tidak lagi memiliki hak untuk mencampuri pekerjaannya. Dengan kata lain, dia sebagian independen dari kontraknya. Karena Tang Ning memahami orang-orang tercela ini dengan sangat baik, dia pasti harus memastikan dia memiliki hak untuk membuat keputusan sendiri, dia tidak bisa membiarkan apa yang terjadi dengan Secret terjadi lagi. Apa yang dia lakukan lebih baik daripada sekadar mempermalukan mereka. Pikiran Tang Ning jernih. Lin Wei dengan tulus percaya, bahkan jika Tang Ning tidak memilikinya sebagai manajer dan tidak memiliki asisten, dia masih bisa melakukannya sendiri. Pada catatan itu, artis mana yang memiliki kemampuan untuk memimpin manajer mereka. Namun, meskipun dia tahu ini, Lin Wei masih tidak mau meninggalkan Tang Ning. Dengan mengikuti Tang Ning, ada banyak hal yang bisa dia pelajari. Terutama ketika Tang Ning mengatakan dia hanya memulihkan keadilan yang pantas dia dapatkan, itu menyentuh hati Lin Wei. Dalam industri ini, dia tidak percaya bahwa keadilan itu ada, tetapi, Tang Ning berbeda, dia sama sekali tidak khawatir tentang berbagi panggung dengan Mo Yurou. Dengan kemampuan Tang Ning, membuang Mo Yurou terlalu mudah. Selama ini, di dalam hati Tang Ning, dia berharap mendapat kesempatan untuk menantang Mo Yurou dalam pertarungan yang adil. Karena dia sebelumnya menjadi pengganti Mo Yurou, dia perlu menggunakan kesempatan ini untuk membuktikan kepada publik, dengan menggantikan Mo Yurou, bukan berarti dia tidak mampu. Baginya, menang melawan Mo Yurou seperti memainkan permainan sederhana. Pada akhirnya, sekarang setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan, Tianyi tidak bisa lagi dengan santai merencanakan pekerjaan Tang Ning. Mulai sekarang, pekerjaan Tang Ning harus melewati pemungutan suara oleh petinggi perusahaan. Dengan pengawasan mereka, Han Yufan tidak lagi bisa menyembunyikan kebenaran dari massa. Mulai sekarang, pekerjaan yang akan diusulkan oleh Tang Ning akan memiliki potensi untuk menghasilkan begitu banyak uang, tidak mungkin mereka akan menolaknya. Sementara itu, Tang Ning setuju untuk mengizinkan Mo Yurou berpartisipasi dalam pemotretan rahasia bersamanya. Keduanya akan bekerja sama untuk mempengaruhi tren Oriental. Setelah mendengar keputusan Tang Ning, Mina terkejut dengan kesediaannya untuk menerima Mo Yurou. Menuju Tang Ning, dia tidak bisa tidak mendapatkan rasa hormat. Seberapa kuat keinginannya untuk mentolerir serangan penghinaan musuhnya, bahkan ketika mereka hampir menghancurkannya. Tang Ning, kamu benar-benar mengejutkanku. Aku menantikan untuk melihatmu di sampul depan. Mengenai berkali-kali aku salah menilaimu, aku merasa sangat menyesal. Tidak apa-apa, Tang Ning menunjukkan bahwa itu tidak mengganggunya. Tang Ning memahami orang-orang bisnis ini dengan baik, dan karena pemahaman ini, dia sadar, lebih menguntungkan untuk meyakinkan mereka daripada menyinggung perasaan mereka. Saya berharap kerja sama kita berjalan dengan baik. Sebelum pergi, Han Ruoxue dan yang lainnya memelototi Tang Ning, ada tatapan dingin di mata mereka. Mulai sekarang keluarga Han dan Tang Ning benar-benar berselisih satu sama lain. Tapi, itu tidak masalah. Jika dia takut, dia tidak akan berbicara pada pertemuan hari ini. Saat dia keluar dari Secret, Han Ruoxue memberi Tang Ning peringatan, saya tidak tahu apakah kamu terlalu pintar atau terlalu bodoh. Tang Ning, meskipun kamu pernah terkenal sebelumnya, itu semua adalah masa lalu. Beraninya kamu melawan perusahaan demi mendapatkan keuntungan sekecil itu, terutama ketika Anda tidak memiliki dukungan yang kuat. Meskipun Anda akan menikmati kebahagiaan beberapa hari, itu tidak akan bertahan lama. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini, jawab Tang Ning dengan tenang. Long Jie mencibir dari belakang. Tang Ning memiliki moting, bahkan jika Tang Ning bukan apa-apa, dia tetaplah istri dari CEO Hairui Entertainment. Tunggu sampai hari kebenaran terungkap, kalian para idiot akan terkejut luar biasa. Tang Ning, awalnya aku masih ingat semua saat-saat indah yang kita lalui bersama, tapi setelah hari ini, yang kumiliki untukmu hanyalah rasa jijik, kata Han Yufan ke arahnya sementara Mo Yurou terbungkus dalam pelukannya. Tatapan matanya sedingin es dan penuh dengan kebencian. Mo Yurou senang, ini adalah pertama kalinya Han Yufan secara serius menyatakan kebenciannya terhadap Tang Ning. Ini juga berarti,
mulai sekarang, tidak peduli apa yang Tang Ning lakukan, tidak akan ada kesempatan bagi mereka untuk kembali bersama. Bagi Tang Ning, ini adalah pukulan telak. Tentu saja, ini semua ada dalam pikiran Mo Yurou, karena pada saat ini, Tang Ning yang telah mendengar kata-kata ini saat dia pergi, hanya tertawa, kupikir kamu akan merasakan rasa jijik yang aku miliki terhadapmu sejak lama. Tanggapan Tang Ning yang tenang membuat Long Jie dan Lin Wei tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, mereka bertiga naik ke mobil mereka dan pergi dari pandangan, tidak menoleh ke belakang sekalipun. Ah! Long Jie berteriak puas, hari ini sangat menyegarkan, haha. Malam ini aku harus minum sampanye untuk merayakannya. Memikirkan wajah kacau Han Ruoxue membuatku ingin mengambil fotonya dan menunjukkannya padanya agar dia bisa melihatnya, betapa jeleknya dia. Lin Wei berbalik untuk melihat Tang Ning dari kursi penumpang depan. Ada hal-hal yang ingin dia ketahui, itu semua adalah bagian dari rencanamu untuk membuat mereka mengizinkanmu menyuarakan pendapatmu, kan? Jika aku tidak melakukan ini, sampai Mo Yurou ditarik dari tempat bertenggernya, mereka akan terus menggunakanku untuk meningkatkan diri. Jadi, aku harus mendapatkan hak untuk menyuarakan pendapatku. Tang Ning melihat ke bawah pada kontrak tambahan yang ditulis oleh Han Yufan dan dengan hati-hati menganalisis apakah ada kekurangan. Dia menyadari dia tidak mengerti banyak istilah hukum, Mo Ting perlu menangani ini. Apakah itu berarti, kamu akan menjatuhkan Mo Yurou? Lin Wei belum mengetahui bahwa Mo Yurou sedang hamil. Waktunya belum tepat. Lin Wei menatap mata Tang Ning dan berhenti bertanya. Jika Tang Ning mengatakan sesuatu padanya, dia akan mengatakannya cepat atau lambat. Saat ini, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Lin Wei adalah meyakinkan Tang Ning untuk lebih mempercayainya. Haha, Mo Yurou sebenarnya ingin bersaing denganmu. Tang Ning, jadikan dia latar belakangmu. Tentu saja, tidak ada gunanya berpikir terlalu jauh ke depan. Pemotretan Secret adalah hal terpenting di depan mereka dan semua fans menunggu untuk melihat siapa yang lebih baik. Setelah kembali ke Manor, Mo Ting belum pulang. Ketiga wanita itu duduk di atas permadani di ruang tamu dengan santai sambil minum anggur merah. Tang Ning, bisakah kamu memasak untuk kami? Aku muak dengan makanan cepat saji Amerika. Tapi, aku tidak ingin melakukan apapun. Tang Ning bersandar di sofa dengan malas. Ya Tuhan, kita masih harus makan steak, keripik, dan hamburger selama seminggu penuh. Minta suamiku untuk memasak, Tang Ning tersenyum, namun, menurutku dia tidak. Apakah maksudmu Big Boss bisa memasak? Long Jie tampak seperti baru saja membuat penemuan besar saat dia meraih lengan Tang Ning dan bertanya, masakannya juga tidak terlalu buruk. Tang Ning, tolong beri mulut kami kehormatan untuk mengalami masakannya. Long Jie menyatukan kedua tangannya dengan penuh ketulusan, dia ingin tahu apakah bos besar benar-benar sehebat yang dibuat Tang Ning, hanya kecil gigitan kecil sudah cukup. Itu tidak sulit dilakukan, kali ini suara Mo Ting bergema dari belakang mereka. Tang Ning memandang Mo Ting, di bawah matahari, wajahnya yang tampan tak tertahankan. Untuk merayakan Tang Ning mendapatkan kembali apa yang awalnya miliknya, aku akan memasak. Namun, mulai sekarang, Bab 42, membunuh Mo Yurou dengan terlalu percaya diri. Bukankah bos besar kita terlalu protektif? Long Jie terlalu terintimidasi untuk mengatakan apapun saat dia berpikir sendiri. Di sisi lain, Tang Ning dengan lembut tertawa, perhatian Mo Ting membuat hatinya terasa hangat, seperti matahari di musim dingin. Tang Ning membagikan hasil dari pertemuan secret dengan menyerahkan kontrak yang telah diubah kepada Mo Ting. Mo Ting duduk di sofa dengan lembut mengusap rambut Tang Ning. Pemandangan itu begitu alami dan mengharukan, seperti lukisan terindah di dunia. Industri hiburan berubah sesering angin dan awan, adalah hal yang biasa bagi pendatang baru untuk beristirahat setiap hari, jadi sulit untuk memprediksi apa yang akan terjadi besok. Han Ruoxue pasti masih bermimpi untuk membuat Mo Yurou kembali, itu sebabnya dia setuju untuk mengubah kontrak dengan mudah. Dia pasti berpikir, jika Mo Yurou berhasil kembali, dia bisa dengan mudah menginjakmu lagi. Itu benar, itu benar. Aku baru saja melihat-lihat berita dan mencari nama Mo Yurou. Hasil pencarian semuanya tentang pertarungan antara dia dan Tang Ning. Semua, yang disebut pakar industri model, mulai membandingkan pekerjaan antara dua dan beberapa, yang disebut orang dalam industri, telah keluar untuk mengatakan, karena Tang Ning telah menjadi pengganti Mo Yurou, jika mereka berbagi panggung, Tang Ning hanya akan menjadi Mo Yurou kedua.
Mo Yurou adalah model oriental yang paling cantik dan dia memiliki kemampuan untuk memulai tren oriental. Jika itu tidak cukup, mereka bahkan membandingkan bagian tubuh mereka yang berbeda, mengatakan, selain kakinya, Tang Ning tidak memiliki keunggulan dalam aspek lain. Mereka menyebarkan pendapat seperti, Mo Yurou terlahir bergaya, sedangkan Tang Ning terlahir membosankan. Benar-benar lelucon. Mo Yurou bahkan tidak berada di level yang sama. Memikirkannya saja sudah membuat Long Jie marah. Inilah yang biasanya mereka lakukan untuk menciptakan hype, tidak ada gunanya marah. Biarkan saja Mo Yurou menikmatinya selagi dia bisa, Tang Ning menghibur Long Jie. Mo Ting tetap diam saat matanya yang seperti obsidian menyala dengan geli dan ejekan. Tang Ning melirik Mo Ting sekilas dan menggoyangkan lututnya saat dia bertanya, apakah kamu memikirkan apa yang aku pikirkan? Biarkan dia yang terlalu percaya diri membunuhnya, jawab Mo Ting sederhana. Tang Ning memegang erat tangan Mo Ting. Seperti yang diharapkan, hanya ada satu orang yang paling memahaminya dan tidak meminta dia membuang waktu dan tenaga untuk menjelaskannya, ini adalah Mo Ting. Karena pernyataan yang dirilis Han Ruoxue hanya berfokus pada mendukung satu orang sambil menginjak yang lain dan jelas bias terhadap Mo Yurou, maka mereka harus memberikan Han Ruoxue apa yang diinginkannya. Mereka berencana untuk melambungkan ego Mo Yurou dan membuat semua orang memiliki harapan yang tinggi padanya. Pada saat yang sama, mereka akan membuatnya dikenal sebagai superstar yang akan datang di industri modeling sehingga dia mendapatkan perhatian dari model-model terkenal saat ini. Seperti ini, semakin tinggi Mo Yurou memanjat, semakin keras dia jatuh setelah semua orang melihat keahliannya. Ketika saatnya tiba, kita tidak perlu mengatakan apapun atau membantu orang lain mendapatkan lebih banyak popularitas, yang harus kamu lakukan hanyalah menunjukkan keahlianmu dan itu akan menjadi serangan terbaikmu. Lin Wei mendengarkan Mo Ting dan kemudian menatap Tang Ning. Di depan Han Yufan, Tang Ning tajam seperti landak, tidak ada yang bisa cukup dekat untuk mengambil keuntungan darinya. Namun, di depan Mo Ting, Tang Ning adalah seorang wanita kecil yang lembut yang membutuhkan suaminya untuk melindunginya. Dia tidak bergantung pada Mo Ting, tapi dia akan mendengarkan pendapat Mo Ting dengan penuh perhatian. Sepertinya, jauh di lubuk hati, hanya Mo Ting yang bisa membuatnya benar-benar tunduk. Bagi semua orang, Tang Ning kuat dan tegas, hanya di depan Mo Ting, apakah dia menunjukkan kelemahannya, dia pasti memperlakukan Mo Ting berbeda. Pasangan suami istri ini, adalah pasangan yang sempurna, pikir Lin Wei. Melihat tim cerdas di depannya, jauh di lubuk hatinya, Lin Wei sudah menantikan keajaiban yang akan diciptakan Tang Ning untuk Secret. Sedangkan untuk Mo Yurou yang terlalu percaya diri, dia penasaran bagaimana Tang Ning bisa menghancurkannya sekarang karena Han Ruoxue telah menaikkan egonya begitu tinggi. Di dalam dapur, Mo Ting sudah menyingsingkan lengan bajunya dan sibuk menyiapkan makan malam. Pada saat ini, Tang Ning baru saja selesai mencuci dan mengenakan kemeja Mo Ting saat dia perlahan mendekatinya dari belakang dan memeluknya. Ting. Berminyak dan berasap di sini, tunggu aku di luar. Mo Ting terfokus pada ikan di tangannya. Apa yang harus kulakukan? Kamu sangat baik padaku, aku mulai takut, kata Tang Ning sambil mencondongkan tubuh lebih dekat ke punggung Mo Ting. Kamu tahu kalau soal hubungan, aku tidak punya rasa aman. Saya khawatir, suatu hari, Anda akan meninggalkan saya dan kabur juga. Kalau begitu, apakah kamu hanya akan berdiri di sana dan melihatku pergi? Jika hari itu benar-benar datang, Tang Ning yang begitu ambisius dengan kariernya, tidakkah dia akan memiliki keberanian untuk mempertahankanku? Terkadang aku juga perlu dibujuk. Petik 2. Mendengar kalimat terakhir Mo Ting, Tang Ning tersenyum nakal saat dia meraih salah satu tangannya dan memaksa dirinya berada di antara kedua lengannya. Dia kemudian perlahan membuka dua kancing atas kemejanya untuk memperlihatkan otot dadanya, sebelum memasukkan kepalanya ke dalam kemejanya. Dari bajunya muncul matanya. Kamu benar-benar menggangguku untuk memasak, Mo Ting tertawa. Sampai saat ini, Tang Ning memunggungi dada Mo Ting, tetapi setelah mendengar kata-katanya, dia tiba-tiba berbalik, bibirnya yang sedingin es menempel kuat di dada Mo Ting. Apakah maksudmu, ini? Mo Ting dengan tenang mencuci tangannya yang mencurigakan di bawah bak cuci sebelum memeluk Tang Ning dengan erat. Apakah kamu berencana memberiku makanan penutup sebelum makan malam? Jari Tang Ning menggambar lingkaran di dalam kemeja Mo Ting. Apakah aku cukup manis untukmu? Mo Ting berhenti bernapas saat dia mengeluarkan jari Tang Ning dari bajunya. Dia kemudian mengangkat dagunya dan dengan paksa meletakkan bibirnya di bibirnya. Aku harus mencicipi untuk melihat betapa manisnya kamu.
Mo Ting menyukai bagaimana Tang Ning memiliki begitu banyak sisi berbeda padanya ketika datang ke saat-saat seperti ini, itu sangat berbeda dengan kelembutannya yang biasa. Terkadang dia mempesona, terkadang dia lepas kendali, terkadang dia membiarkan dirinya lepas. Tidak peduli bagaimana dia bertindak, hasilnya sama, itu selalu membuatnya menginginkannya. Lidah menari mereka bercampur dengan nafas yang ambigu, makan malam menjadi jauh lebih memuaskan. Tangan Mo Ting menyentuh kaki Tang Ning. Ini mengingatkannya, sudah waktunya untuk memberinya kejutan lain yang telah dia persiapkan. Pada saat makan malam siap disajikan, 2 jam telah berlalu. Setelah melihat pesta di hadapannya, kata kejutan tidak cukup untuk menggambarkan bagaimana perasaan Long Jie, tidak pernah dia duga, CEO Hairui yang terkenal, bos besar industri hiburan, begitu bijaksana, tidak heran Tang Ning begitu-begitu rela patuh padanya. Terima kasih bos besar, untuk hadiah ini. Kendalikan penampilan impulsifmu yang ingin melelang makanan ini, Tang Ning tidak bisa menahan tawanya saat dia cekikikan. Bagaimana kamu tahu aku memikirkan Tang Ning itu? Aku merasa sangat beruntung, Long Jie menggosok lengan Tang Ning. Ngomong-ngomong, apa yang kamu dan bos besar lakukan di dapur selama 2 jam? Cepat dan makan. Setelah makan malam kita memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan, Mo Ting dengan cepat mengganti topik pembicaraan. Apa yang telah kamu rencanakan? Tang Ning menunjukkan minat. Kamu akan tahu kapan saatnya tiba, Mo Ting menyisir rambutnya dengan penuh kasih. Long Jie dan Lin Wei benar-benar iri, dari pengamatan mereka, tidak ada orang lain di dunia ini yang bisa membuat Tang Ning begitu patuh dan penuh kekaguman. Namun, kejutan terbesar malam itu. Bab 43, Malam Pemotretan. Setelah makan malam, Mo Ting memimpin Tang Ning ke ruang tamu manor. Ketika mereka tiba, sudah ada beberapa pria Amerika yang duduk di dalam menunggu mereka. Tang Ning tidak mengerti apa yang ingin dilakukan Mo Ting, tetapi Mo Ting dengan lembut menghiburnya, tidak perlu gugup. Tidak lama kemudian, pria Amerika yang bertugas melangkah maju dan mulai mengobrol dengan Mo Ting. Pada saat inilah Tang Ning mendengar percakapan mereka dan akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Mo Ting ingin membeli asuransi untuk kakinya. Bukan hal yang aneh bagi orang-orang terkenal untuk mengasuransikan bagian tubuh mereka, tapi, mereka kebanyakan melakukannya untuk menarik perhatian, jadi Tang Ning dengan cepat meraih Mo Ting. Mo Ting. Aku tidak. Jangan terlalu memikirkannya. Kakimu perlu dilindungi karena itu adalah kaki terindah yang pernah kulihat di panggung model. Tapi, Tang Ning masih ragu. Dengarkan aku, Mo Ting menyenggolnya ke arah penilai. Kamu tidak pernah membiarkan aku melakukan apapun untukmu. Apakah kamu akan menolak aku untuk membelikanmu asuransi juga? Tang Ning tidak bisa menolak. Meskipun kakinya cantik, saat ini dia tidak terlalu terkenal, jadi dia menganggap biayanya tidak terlalu mahal. Dengan pemikiran ini, Tang Ning menyerah untuk menolak dan membiarkan penilai melakukan pekerjaannya. Namun, sebelum penilai dapat memberikan penawaran, Mo Ting masuk untuk mengatakan, tidak peduli berapa perkiraan nilai akhir, saya ingin meningkatkan jumlah pertanggungan 10 kali lipat. Jika itu masalahnya, maka itu akan menjadi lebih dari 100 juta dolar. Tang Ning diam sepanjang waktu, sejuta pikiran mengalir di benaknya. Namun, Mo Ting merangkul bahunya dan berkata, industri yang kompleks ini kacau dan tidak aman, aku tidak dapat menjamin bahwa 10 atau 20 tahun dari sekarang, Hairui akan tetap sukses. Jadi, aku ingin melakukan semuanya yang saya bisa untuk memberi Anda ketenangan pikiran. Saya ingin jalan di depan Anda dilindungi. Lalu, kenapa kamu tidak membeli satu untuk dirimu sendiri? Air mata perlahan keluar dari mata Tang Ning. Berdiri dengan tenang di satu sisi, Lin Wei dan Long Jie terkejut atas apa yang mereka saksikan. Yang terpenting, Mo Ting tidak melakukan ini untuk menarik perhatian, dia hanya membantu Tang Ning mendapatkan jaminan. Dermawan terakhir dari asuransi ini adalah Tang Ning, mulai sekarang, apapun yang terjadi pada kakinya, dia akan ditanggung oleh asuransi. Mo Ting benar-benar memanjakan Tang Ning. Mo Ting membungkuk dan terkekeh di telinga Tang Ning, karena aku tidak memiliki kaki yang indah seperti milikmu. Pada saat itu, di bawah ruangan yang terang benderang, Tang Ning hanya memiliki Mo Ting di matanya, Mo Ting yang melakukan banyak hal untuknya tanpa mengharapkan imbalan apapun. Dia awalnya menikahinya dengan motif, tetapi dia tidak pernah keberatan, sebaliknya dia memberikan keyakinan bahwa dia mencintainya dengan sepenuh hati. Karena apa yang telah kamu lakukan, apakah kamu tahu berapa banyak janji yang aku buat untuk diriku sendiri? Hah?
Aku sudah berjanji pada diriku sendiri untuk tidak pernah meninggalkan pria ini, kecuali aku mati, jawab Tang Ning dengan serius. Mo Ting tertawa dengan ketenangan dan pesonanya yang biasa. Selama itu adalah sesuatu yang menurutnya berharga, dia akan rela menyerahkan apapun tanpa penyesalan. Tang Ning adalah orang pertama yang membuatnya melakukan sesuatu tanpa meminta imbalan apapun. Begitulah hidup, satu orang menginjak-injak hatinya, sementara yang lain memperlakukannya seperti harta karun. Itu sebabnya tidak seorang pun boleh patah hati karena seorang brengsek, selama seseorang gigih. Akan selalu ada seseorang yang lebih baik di luar sana yang bersedia memberikan kehangatan yang mereka inginkan. Tang Ning sekarang sangat berharga, Long Jie berbisik pelan pada Lin Wei. Dia diasuransikan lebih dari 100 juta dolar, itu cukup untuk membeli Tianyi secara langsung. Kamu tidak tahu betapa tergodanya aku untuk berterima kasih kepada Han Yufan si brengsek itu, karena membiarkan Tang Ning kita menikah dengannya. Long Jie mengedipkan mata pada Lin Wei. Aku ingin melihatnya memeluk model kelas B yang tak tahu malu itu dan menjauh dari pandangan kita, sejauh mungkin. Han Yufan tidak akan pernah membayangkan, sementara dia menggunakan semua kekuatan otaknya untuk memikirkan cara melawan Tang Ning, ada seseorang yang bersedia menginvestasikan 100 juta dolar untuk asuransi untuknya. Memang, saat syuting Secret semakin dekat, Han Yufan tanpa henti menghubungi media China, mencoba untuk memberikan Mo Yurou sebanyak mungkin eksposur. Dia merilis pernyataan tentang Mo Yurou yang lebih baik dari si Anu dan Mo Yurou yang benar-benar bersinar dari si Anu, membuat keterpaparannya meningkat secara dramatis. Sebagai perbandingan, Tang Ning yang juga merilis pernyataan, hanya disebutkan di sana-sini dan setiap kali dia disebutkan, itu selalu hanya beberapa baris di antara berita tentang Mo Yurou. Fans menjadi cemas. Anggota klub penggemar resmi menghubungi Lin Wei beberapa kali untuk menanyakan kabar Tang Ning, tetapi Tang Ning selalu memberi isyarat padanya untuk tetap diam. Lin Wei mengerti. Di luar negeri, majalah rahasia hanyalah publikasi kelas 3, tidak perlu membuat keributan seperti itu, ini hanya akan membuat Tang Ning terlihat picik dan dangkal. Jadi, Lin Wei hanya menjawab dengan 4 kata, percayalah pada Tang Ning. Dengan 4 kata ini, penggemar Tang Ning merasa lega. Menilai dari bagaimana Tang Ning menangani dirinya sendiri sebelumnya, mereka tahu dia tidak menonjolkan diri dan menjaga dirinya sendiri, tidak peduli apa yang terjadi, baik atau buruk, dia jelas tentang apa yang dia inginkan dan selalu punya rencana. Presiden Han, kembali ke rumah, dukungan Mo Yurou telah meningkat sekali lagi, kata asisten Mo Yurou sambil melihat komentar online. Dan bagaimana reaksi terhadap Tang Ning? Han Yufan bertanya, semua berkat PR Luoxue Jie, kami berhasil menggunakan Tang Ning untuk meningkatkan popularitas Yurou dan kemudian kami menggunakan nama selebritas papan atas untuk meningkatkan nilai Yurou, maka pernyataan baru yang kami rilis secara alami tidak memerlukan Tang Ning. Meskipun kami telah menyinggung para penggemar dari orang lain, tetapi tingkat Tang Ning disebutkan hanya sebagian kecil dari Mo Yurou. Ini adalah hasil dari pernyataan Han. Luoxue melihat ke jalan yang dia buat untuk Mo Yurou dan mencibir, saat ini, kita memiliki minat dan popularitas di telapak tangan kita, namun, untuk benar-benar menang melawan Tang Ning, kita harus menunggu hasil dari pemotretan rahasia. Jika penampilan Yurou sebaik hasil kita sejauh ini, maka setelah kita pulang, Tang Ning bahkan tidak akan ada lagi. Aku percaya diri, Mo Yurou berjanji kepada beberapa orang di depannya, aku telah melihat pertunjukan Tang Ning. Aku tidak merasa aku lebih buruk darinya. Plus, jangan lupa, dia sebelumnya adalah milikku, pengganti. Tentu saja, ini karena Mo Yurou tidak tahu, untuk menirunya, Tang Ning harus menurunkan standarnya secara drastis. Sehubungan dengan fotografer, saya akan melakukan PR magic saya. Untuk pemotretan sampul depan saya akan mengatur agar mereka menjadikan Anda fokus utama. Yurou, pastikan untuk berpikir dengan hati-hati tentang bagaimana Anda akan menampilkan tema tren oriental. Aku akan memikirkannya dengan hati-hati. Ini akan menjadi pertama kalinya kamu berbagi panggung dengan Tang Ning. Kamu harus tahu, bukan hanya reputasimu yang dipertaruhkan. Jika kamu gagal, seluruh Tianyi akan dipermalukan bersamamu. Adapun Han Yufan, orang-orang akan berakhir, meragukan penilaiannya. Jadi pertempuran ini, kamu harus menang, Han Luoxue memberitahu Mo Yurou dengan nada serius. Setelah penghinaan kemarin, aku pasti akan membalas dendam, kata Mo Yurou dengan penuh tekad. Karena popularitasnya meningkat, dia sekarang penuh percaya diri. Besok,
Dia dan Tang Ning akan mengalami pertempuran hidup dan mati. Bab 44, memainkan kartunya dengan cara yang tak terduga. Mo Yurou vs Tang Ning, Dewi Trendy melawannya dengan model ketinggalan zaman. Tang Ning dan Mo Yurou bertarung dalam bingkai yang sama. Ini semua berita utama terpanas yang ditemukan Long Jie Online pada pagi hari pengambilan gambar. Mereka tentu tahu, ini semua upaya Han Ruoxue untuk meningkatkan Mo Yurou. Era internet selalu seperti ini, baru kemarin, Mo Yurou masih menjadi simpanan di bibir semua orang, tapi hari ini, gelandangan itu telah menjadi seorang dewi, dia adalah model yang sempurna di mata mereka. Ini adalah industri hiburan di mana tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi pada mereka keesokan harinya. Namun, tidak diragukan lagi, Tianyi sepenuhnya berinvestasi pada Mo Yurou. Sebelum majalah memulai syutingnya, tim Mo Yurou sudah tiba di pintu masuk markas Secret. Demi Mo Yurou, si brengsek itu telah memberikan semua yang dia punya. Kudengar akan ada wawancara antara kalian berdua sebelum syuting. Long Jie melihat foto online dengan sedih. Pada saat yang sama, dia menyatakan keprihatinannya, Tang Ning, apakah kamu benar-benar tidak akan melakukan apa-apa? Lihatlah Mo Yurou, dia tampil 3 kali sehari, dia berinteraksi dengan penggemarnya dan dia memiliki tim untuk membantunya, dia adalah diperlakukan seperti superstar internasional. Dia mengalahkan beberapa supermodel internasional paling terkenal, itu normal baginya untuk diperlakukan seperti seorang superstar. Tang Ning duduk di dalam mobil membolak-balik majalah Secret edisi sebelumnya. Hari ini, kalian berdua harus belajar bagaimana memuji orang lain dan memperbaiki perilaku kalian. Tidak ada yang perlu dipuji. Long Jie tidak mengerti apa yang ada dalam pikiran Tang Ning. Sementara itu, Lin Wei sudah mengerti saat dia menoleh ke arah Long Jie dan mengingatkannya, apakah kamu lupa apa yang dikatakan Tang Ning tadi malam? Long Jie berpikir sejenak sebelum akhirnya teringat, oh ya, biarkan dia yang terlalu percaya diri membunuhnya. Ini adalah trik umum yang digunakan dalam industri. Banyak agensi manajemen menggunakan metode ini untuk memberi pelajaran kepada artis mereka, terutama yang sombong setelah mendapatkan sedikit ketenaran. Mereka akan mengangkatnya ke puncak, membuat mereka dan orang lain percaya bahwa mereka berada di puncak dunia. Lalu mereka akan menariknya turun dari tempat bertenggernya dan membuat mereka sadar, mereka hanyalah titik kecil di dunia, kecil seperti semut. Karena Mo Yurou sangat ingin berada di puncak dunia, mereka akan membiarkannya. Han Ruoxue telah membuat cukup banyak musuh untuknya. Tentu saja, semua yang Han Ruoxue lakukan adalah meyakinkan Mo Yurou bahwa dia tidak punya pilihan selain mengandalkan Tianyi. Itu adalah peringatan bahwa begitu dia menjadi terkenal, dia sebaiknya tidak berpikir untuk mencari perusahaan lain. Untuk Mo Yurou, Han Ruoxue benar-benar mengerahkan segalanya. Sayang sekali kemampuan Mo Yurou tidak dapat mendukung ambisinya. Apakah dia bisa terus mendukungnya? Kita harus melihat setelah syuting. Tang Ning bersikap tenang seperti biasa. Ini adalah ekspresi normalnya setiap kali dia tidak berada di sekitar Mo Ting. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Senyumnya adalah topeng yang dia kenakan untuk melawan semua kepalsuan di dunia. Tidak lama kemudian, mereka tiba di markas rahasia. Tang Ning diantar ke ruang tunggu yang disiapkan oleh majalah. Tentu saja, ruangan ini akan digunakan bersama dengan Mo Yurou. Penata busana Secret dengan cepat mengukur tubuh Tang Ning sambil memuji sepasang kakinya yang menakjubkan. Setelah itu, dia memberikan Tang Ning pakaian tradisional Tiongkok. Dengan kepribadianmu, aku merasa kamu cocok dengan pakaian dengan warna yang lebih terang. Tang Ning tersenyum, terhadap saran penata gaya, dia tidak berkomentar. Mungkin karena mereka berasal dari profesi yang berbeda, mereka tidak berpikir dengan cara yang sama, tetapi Long Jie masih tidak bisa membantu tetapi menyela, Tang Ning kami dapat menangani pakaian apapun yang kamu berikan padanya, dia tidak pilih-pilih. Saat ini, Mo Yurou memasuki ruangan ditemani oleh asistennya. Setelah melihat Tang Ning duduk di depan cermin, dia menyerbu ke arahnya dengan ganas. Dia memiliki ekspresi bangga di wajahnya saat dia meraih lipstik di tangan Tang Ning dan berkata, pasti karena kamu terlalu terbiasa menjadi pengganti tanpa pilihan pakaian, itu sebabnya kamu lupa bagaimana menjadi pemilih. Setelah berbicara, Mo Yurou melenggang kerak pakaian. Menunjuk ke beberapa potong pakaian, dia menghadap ke perancang dan berkata, saya ingin mencoba semua ini. Mo Yurou memang pandai memilih pakaian karena dia mengerti apa yang melengkapi tubuhnya. Padahal, Tang Ning memang tidak tahu cara memilih pakaian, karena, dia merasa,
dia harus bisa menangani pakaian apapun, itulah yang dia hadirkan di sini. Peragaan busana di dunia tidak dirancang untuk cocok dengan satu model tertentu dan itu normal untuk tidak memiliki waktu untuk memeriksa apakah pakaian cocok untuk seorang model sebelum melakukan pertunjukan. Jadi, apapun yang dikenakan seseorang, mereka hadir, tidak peduli apakah itu cocok untuk mereka atau tidak. Karena pemahaman ini, Tang Ning memiliki caranya sendiri yang unik dalam menampilkan semua jenis pakaian yang berbeda. Euro kita bukanlah model yang ketinggalan zaman. Dalam profesi ini, mengenakan pakaian adalah hal yang serius, bagaimana kamu bisa begitu santai tentang itu? Asisten Mo Euro menambahkan, tidak peduli apa yang dikenakan nyonya, bukankah itu hanya pakaian baru Kaisar Asteris? Di mata laki-laki, tidak peduli apa yang kamu kenakan, kamu telanjang, apa gunanya memilih sesuatu yang bagus untuk dipakai? Kamu, Euro, jangan marah, itu tidak bermanfaat bagi tubuhmu, asistennya menghibur. Wawancara akan segera dimulai, ayo keluar dan bersiap-siap. Tang Ning berbalik menghadap Lin Wei dan Long Jie sambil berbisik, kita harus pergi juga. Wawancara dijadwalkan jam 9 pagi, waktu saat ini adalah jam 8.40 pagi. Karena itu akan disiarkan langsung online, Han Yufan menarik keduanya ke samping untuk mengingatkan mereka, dalam situasi seperti ini, sebaiknya Anda berpikir sebelum berbicara. Saya yakin Anda berdua tahu apa yang harus dan tidak boleh Anda katakan. Terutama Anda Tang Ning, kendalikan diri Anda, ini akan disiarkan langsung. Jika Anda memulai diskusi negatif, kami tidak akan dapat menangani implikasinya dan saya tidak melihat bagaimana hal itu dapat bermanfaat bagi Anda. Mengenai topik berbagi panggung, kalian berdua lebih baik menyiapkan jawaban dan menempatkan fokus pada sampul depan majalah. Jangan khawatir Yufan. Aku hanya tidak yakin apakah seseorang memiliki motif yang buruk, kata Mo Yuro sambil merangkul lengan Han Yufan. Aku akan melakukan yang terbaik, jawab Tang Ning dengan tenang. Tapi, setelah insiden baru-baru ini, Han Yufan sedikit takut melihat ketenangan Tang Ning. Semakin dia menyembunyikan emosinya, semakin banyak rencana yang dia sembunyikan di lengan bajunya. Dia benar-benar ingin tahu, pada saat ini, apa yang sebenarnya sedang dipikirkan Tang Ning. Yufan? Ayo masuk, Mo Yuro menggoyangkan lengannya, dia tidak tahan melihat Han Yufan menatap Tang Ning. Han Yufan memberi peringatan pada Tang Ning. Jika Tang Ning bersikap baik hari ini, di masa depan, ketika Mo Yuro kembali, dia akan mempertimbangkan untuk memberinya kesempatan. Mereka bertiga memasuki ruang wawancara, tetapi hanya Tang Ning dan Mo Yuro yang duduk di kursi di dalam. Han Yufan berdiri diam di antara para reporter. Jika Tang Ning membuat kekurangan, dari tempatnya berdiri. Tapi hari ini, Tang Ning tidak akan memainkan kartunya seperti yang mereka harapkan. Catatan penerjemah. Asteris pakaian baru Kaisar, Huang di The Xin Zhuang, sebuah cerita pendek oleh Hans Christian Andersen tentang seorang kaisar yang ditipu oleh para penenun agar percaya bahwa pakaian barunya tidak terlihat oleh mereka yang tidak sesuai dengan posisinya, bodoh atau tidak kompeten. Pada kenyataannya, dia sebenarnya telanjang dan semua orang terlalu takut untuk memberitahunya. Dalam novel, Mo Yuro sering diejek karena tampil telanjang tidak peduli apa yang dia kenakan. Bab 45, Menginjak Tang Ning. Hari ini, saya sangat senang memiliki kesempatan untuk mewawancarai dua wanita cantik oriental. Menyambut Tang Ning dan Mo Yuro. Reporter itu menggunakan bahasa Inggris yang fasih untuk menyapa keduanya. Pada saat ini, Mo Yuro harus meluangkan waktu sejenak untuk mendengarkan penerjemah di telinganya sebelum memberikan tanggapan. Namun, dia hanya bisa menjawab dalam bahasa Cina. Di sisi lain, bahasa Inggris Tang Ning sama lancarnya dengan reporter, jadi dia dengan mudah berbicara dengannya. Dalam sekejap, reporter itu merasakan ikatan yang lebih dekat dengan Tang Ning. Aku sadar kalian berdua mendapatkan banyak popularitas karena pertarungan kalian yang akan datang. Aku ingin tahu, mengenai kolaborasi ini, apa pendapat kalian? Setelah mendengar pertanyaan rumit dari reporter, Han Yufan khawatir Tang Ning akan mengatakan sesuatu yang negatif. Tetapi, Tang Ning mempertahankan senyumnya saat dia menjawab, saya menghargai setiap pekerjaan yang saya lakukan, itu adalah sikap saya terhadap berbagai hal. Aku juga, Mo Yuro mengikuti Tang Ning, dengan mudah menghindari kebutuhan untuk menjawab. Oke, apa pendapat kalian satu sama lain? Pertanyaan lain yang sangat rumit. Han Yufan dapat merasakan dirinya berkeringat dingin, karena saat ini,
jika Tang Ning menginjak Mo Yurou seperti yang dia lakukan di acara panggung baru-baru ini, dia tidak akan memiliki cara untuk menghentikannya. Tapi, siapa sangka, setelah berpikir sejenak, Tang Ning akhirnya menjawab dengan satu kata. Percaya diri. Bagi kebanyakan orang, ini terdengar seperti pujian. Tetapi kenyataannya, Tang Ning sebenarnya mengejeknya. Karena Mo Yurou selalu memikirkan dirinya sendiri, dia pikir Tang Ning memujinya dengan serius. Ekspresinya menjadi lebih bangga saat dia menatap Tang Ning. Dalam situasi seperti ini, apakah Tang Ning memiliki pilihan untuk tidak bersikap dan mengakomodasi? Han Yufan menghela nafas lega. Reporter itu menatap Mo Yurou. Dia awalnya mengira dia akan menjawab dengan cara yang paling tepat, namun, tanggapannya mengejutkan semua orang. Tang Ning di mataku, tidak terlalu rendah hati. Tidak terlalu rendah hati. Hati Han Yufan jatuh, dia harus menahan diri untuk tidak berlari ke atas panggung. Apakah Mo Yurou membawa otaknya hari ini? Atau apakah akhir-akhir ini dia sangat dipuji sehingga dia pikir dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan? Mereka membandingkannya dengan orang lain karena mereka tahu dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bekerja dengan mereka, karenanya tidak ada kesempatan untuk membuat perbandingan dalam kehidupan nyata. Tetapi Tang Ning berbeda, mereka akan mengambil bagian dalam pemotretan bersama, semua orang akan dapat melihat hasilnya secara instan. Bagaimana mungkin dia tidak menahan diri sedikit pun dan memberikan dirinya kesempatan untuk mundur jika terjadi kesalahan? Semua orang terkejut dengan tanggapan Mo Yurou. Tidak hanya mereka tidak pernah melihat model yang sombong, mereka juga merasa dia memiliki EQ yang hampir tidak ada. Sebagai perbandingan, tanggapan percaya diri Tang Ning dipikirkan dengan baik dan bermakna. Reporter itu membeku sesaat, tidak yakin bagaimana memulihkan percakapan. Pada saat ini, Tang Ning terus berbicara dengan lancar dan menyelamatkan momen canggung. Nona Mo bahkan muncul di artikel berita yang sama dengan senior Huo. Saya jelas tidak mampu, masih banyak yang harus saya pelajari. Huo senior yang dibicarakan Tang Ning adalah supermodel terkenal Huo Jingjing yang sebelumnya muncul di landasan Victoria's Secret, semua wartawan mengenalnya. Pada saat yang sama, para reporter dapat mengatakan bahwa Tang Ning hanya bersikap sopan, karena, jika Mo Yurou benar-benar hebat, dia tidak akan muncul dalam publikasi kelas 3 yang sederhana. Mo Yurou terus tersenyum percaya diri. Setelah dia dipuji oleh Tang Ning, ekspresinya sombong. Dari apa yang kamu katakan, Nona Mo pasti sangat mengesankan. Reporter itu memandang Tang Ning dengan rasa syukur saat dia mengikuti arahannya dan memuji Mo Yurou. Itu adalah wawancara singkat selama 20 menit, tetapi jantung Han Yufan hampir melompat keluar dari dadanya saat berdiri di pinggir lapangan. Dia awalnya khawatir tentang Tang Ning, tapi hari ini, Mo Yurou benar-benar mengecewakannya. Yufan, kenapa kamu membela Tang Ning? Ini adalah kesempatan kita untuk menariknya dari kuda tingginya, tentu saja aku tidak akan membiarkannya sia-sia. Aku sudah menerima begitu banyak pelecehan darinya, aku sudah untuk membalas dendam. Yurou, kenapa kamu menginjak Tang Ning selama wawancara? Setelah wawancara berakhir, Han Yufan menanyai Mo Yurou dengan marah. Tidak terlalu jauh, Tang Ning menyaksikan pertengkaran di antara keduanya dengan seringai di wajahnya. Setelah melihat ekspresinya, Han Yufan merasa gelisah. Jangan bilang, jauh di lubuk hati kamu sebenarnya berpikir aku tidak sebanding dengan Tang Ning atau Huo Jingjing. Oke, saatnya bersiap untuk pemotretan. Pertarungan ini, kamu harus menang, tidak boleh kalah. Kalau tidak, kamu tidak akan punya kesempatan di Top 10 Model Award, Han Yufan mengingatkan Mo Yurou. Jangan khawatir, Mo Yurou dipenuhi dengan tekad untuk menang. Han Yufan tidak punya pilihan selain menghibur Mo Yurou sambil meletakkan tangannya di dahinya. Mo Yurou terkadang pintar, tapi di saat seperti ini, dia sangat bodoh, terutama setelah dipuji oleh orang-orang. Itulah mengapa Tang Ning menyatakan bahwa Mo Yurou percaya diri. Sementara itu, di sisi lain ruangan, Tang Ning menerima panggilan telepon dari Mo Ting, wawancara barusan, aku sedang menontonnya. Aku meminta Luce untuk memberikan salinannya kepada Huo Jingjing. Huo Jingjing juga tidak peduli banyak setelah melihatnya, karena dia terbiasa dibandingkan sepanjang waktu. Jadi kami langsung meneruskannya ke tim hukum. Benar, Huo Jingjing saat ini ditandatangani dengan Hairui. Suami dan istri benar-benar sinkron. Mengapa model kelas B tidak bisa lebih rendah hati? Karena dia tidak tahu bagaimana harus berhenti dan bertekad untuk mengangkat dirinya begitu tinggi, maka tidak ada pilihan selain menempatkannya pada posisi sulit yang tak terduga.
Apakah kamu benar-benar? Karena dia memiliki keberanian untuk menindas istriku, dia pasti harus menghadapi konsekuensinya. Tang Ning, selain bersikap baik terhadapmu, aku tidak mudah untuk dihadapi. Seorang pria yang bisa mengendalikan hidup dan mati industri hiburan jelas bukan karakter biasa. Tang Ning mengetahui hal ini sejak lama. Kamu hanya melihat dia menggertakku. Tang Ning terdiam, dia sudah mendorong Mo Yurou ke ambang tidak bisa kembali. Mengapa pria ini tidak mengatakan apa-apa tentang itu? Nanti, saat pemotretanmu selesai, aku akan menjemputmu. Mo Ting tertawa lembut, baginya, semua yang dilakukan istrinya adalah benar dan pantas mendapat dukungan. Tang Ning juga tertawa sambil menganggukkan kepalanya, dia tidak bisa menolak perhatian Mo Ting. Setelah itu, ditemani oleh Lin Wei dan Long Jie, Tang Ning memasuki ruang tunggu untuk berganti pakaian. Karena sampul depan menampilkan dua orang, pakaian dan riasan Tang Ning dan Mo Yurou sangat mirip, pemotretan majalah ini ditakdirkan untuk menjadi tantangan keterampilan. Jauh di lubuk hati, mereka berdua berpikir untuk menjadikan satu sama lain sebagai latar belakang mereka, tapi bagaimana mereka akan memainkan kartu mereka? Tergantung pada kemampuan mereka. Seperti biasa, sebelum syuting, Tang Ning anggun dan pendiam, dia tidak banyak bicara sama sekali. Ini membuat Mo Yurou tampak sangat percaya diri. Dia merasa Tang Ning seperti ini karena dia tahu dia tidak cukup baik. Sementara itu, dia menganggap dirinya memiliki kendali penuh atas set. Karena temanya adalah tren oriental, kedua model ini sama-sama mengenakan kostum dua potong tradisional. Di atas mereka mengenakan kemeja cantik berkerah tinggi, berkancing di leher dengan detail pola di bagian lengan. Dari pinggang sampai ke tulang selangka, ada bunga anggrek bersulam halus yang bermekaran dengan indahnya. Di bagian bawah, mereka mengenakan rok panjang yang elegan. Seperti halnya kemeja, rok juga memiliki tampilan sulaman yang memukau. Setelah mengenakan pakaian, ekspresi Tang Ning kosong seperti selembar kertas putih, dia masih dalam tahap penahanannya. Sementara itu, saat ini, Mo Yurou sudah memamerkan aura feminin seorang wanita dari zaman kuno.